Sebelum lanjut ke videonya, kita jaga kebersihan ya, dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir agar kuman-kuman hilang dan lenyap. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker saat berpergian. Dan juga kita harus menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Nah, pada kegiatan ini, kegiatan hari-hari biasanya harus tetap dilakukan walaupun secara daring dan harus mematuhi protokol kesehatan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Ada yang sudah tahu tentang teks anekdot? Ya betul, teks anekdot adalah cerita lucu yang menarik berdasarkan kejadian nyata yang berisi sindiran atau kritikan. Nah, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Sudah siap belajar hari ini? Nah, sekarang Ibu akan memaparkan mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar beserta indikatornya. Pun standar kompetensinya Bisa yaitu kalian lihat ya. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu mengharapkan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur atau bagian teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Kemudian menyusun teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan aspek pembahasan dan mempresentasikannya teks anekdot yang telah disusun. Nah, pada materi ini kita menggunakan metode pembelajaran. Apa metode pembelajarannya? Yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Apa sih discovery learning itu? Yaitu pembahasan, penemuan, dan problem. Baiklah anak-anak, simak materi mengenai teks anekdot sebagai berikut. anekdot. Menurut Taufikur Rahman, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Tidak hanya berbentuk cerita, teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Teks anekdot selain memberikan kesan humor juga dapat membuat amanat atau pesan moral ataupun kebenaran secara umum. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama, bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca atau pendengar. Yang kedua, untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung. Yang ketiga, sebagai media penyampaian pandangan. Yang keempat, sebagai inspirasi pembaca atau pendengar dalam menyampaikan protes atau tidak setuju, memilih bahasa yang santun. Yang kelima, menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Struktur teks anekdot yang pertama yaitu abstrak. Abstrak menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita. Lalu orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Kemudian krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita. Lalu reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah. Yang terakhir koda. Koda adalah bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Fitur bahasa anekdot. Yang pertama, penggunaan pertanyaan retorik. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, kita harus selalu belajar, bukan? Yang kedua, penggunaan kata kerja material, yaitu menunjukkan kegiatan yang terlihat secara fisik. Contohnya, setiap bulan dia membeli setidaknya 5 novel terbaru.
Yang ketiga, penggunaan konjungsi temporal, yaitu berhubungan dengan waktu. Yang pertama, waktu permulaan, misalnya sejak dan sendari. Yang kedua, bersamaan, misalnya tatkala, ketika, sambil, selama. Yang ketiga, waktu berurutan kemudian, yaitu sebelum, sesudah, setelah, seusai. Dan yang terakhir, batas akhir, yaitu hingga akhirnya. Yang keempat, penggunaan kata keterangan lampau, misalnya kemarin, dahulu, 1 minggu yang lalu. Perbedaan anekdot dan cerita lucu. Dari segi isi cerita, jika teks anekdot, kisah atau kejadian lucu yang mengarah kepada kejadian ganjil atau tidak biasa, sedangkan cerita lucu, kisah atau kejadian lucu biasanya muncul pada bagian twist, bukan sejak awal. Yang kedua, mengenai struktur. Jika teks anekdot berisi abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda, sedangkan cerita lucu berisi perkenalan isi cerita, event, kejadian awal yang wajar, twist, teks lucu. Yang ketiga, mengenai bahasa. Jika dalam anekdot, bahasa dalam anekdot menggunakan pertanyaan retorik, proses material, konjungsi temporal, keterangan waktu lampau, kalimat perintah atau kalimat seru. Sedangkan cerita lucu, ciri kebahasaan dalam cerita lucu jarang dijumpai, tetapi keterangan waktu dan tempat sering digunakan secara kronologis. Anak-anak, setelah kalian mempelajari teks anekdot ini, Ibu harapkan kalian memahaminya dengan sungguh-sungguh. Adapun perihal tugas individu, yaitu mengidentifikasi struktur dan bagian-bagiannya. Kemudian kalian buat sendiri teks anekdot sesuai kreativitas dan imajinasi kalian untuk latihan. Adapun materinya tidak terbatas ya. Nah, setelah kalian mampu membuat teks anekdot sendiri, kalian bisa mendiskusikannya kembali bersama teman-teman kalian dan membuat video secara berkelompok. Pembuatan video anekdot ini dari materi yang kalian buat secara bersama-sama. Kemudian kalian bisa mengunggahnya ke media sosial sesuai apa yang kalian punya. Misalnya YouTube bisa, Facebook bisa, dan sebagainya. Nah, video kelompok ini sebagai ulangan akhir semester kalian. Bisa dipahami anak-anak? Materi apa sih yang telah kita dapatkan hari ini? Ya, kita membahas mengenai definisi, teks anekdot, ciri-ciri, struktur, fitur bahasa anekdot, perbedaan anekdot dan cerita lucu, kemudian membuat teks anekdot. Nah, Ibu harapkan materi kali ini bisa dipahami dan bisa menjadi wawasan yang lebih dan kalian kembangkan. Sekian pemaparan dari Ibu. Kita bertemu di lain hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.